Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Biliana Marfika dengan NIM 20191430117. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas 5A. Baiklah, pada video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kembali hal-hal yang tentunya masih berkaitan dengan bimbingan dan juga konseling. Pada video ini saya akan membahas mengenai bimbingan karir untuk siswa SD. Adapun video ini saya buat tentunya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Miss Endang Surtioni Magister Pendidikan selaku dosen pengampu di mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Adapun beberapa submateri yang nantinya akan kita bahas, yang pertama itu mengenai tahapan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD, yang kedua itu teknik bimbingan karir bagi peserta didik di SD, yang ketiga itu ada pelaksanaan bimbingan karir di SD, dan yang terakhir ada contoh konkret BK karir komprehensif di SD. Baiklah, langsung saja kita akan beralih ke submateri yang pertama yang akan membahas mengenai tahapan karakteristik perkembangan karir peserta didik di SD. Tahap perkembangan karir siswa sekolah dasar adalah pada tahap fantasi, yaitu pada saat peserta didik berumur 0-11 tahun. Pada tahap fantasi ini, anak sering menyebutkan cita-cita mereka kelak, kalau misalkan mereka sudah dewasa. Misalkan ingin jadi dokter, petani, pilot, dan lain sebagainya. Mereka juga sering bermain peran, misalnya bermain menjadi dokter-dokteran, bermain jadi penjual, bermain jadi pemain sepak bola, dan lain sebagainya yang tentunya sesuai dengan apa yang mereka lihat serta mereka dapatkan dari lingkungan mereka. Bahkan anak-anak sering memiliki cita-cita yang masih jauh dari pertimbangan rasional dalam kehidupan mereka, misalnya menjadi Superwoman, Superman, Power Ranger, Ultraman, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, yang pertama ini ada terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Yang kedua ada paket bimbingan karir. Nah, pada paket bimbingan karir ini dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Yang ketiga ini ada bacaan, yang mana dalam hal ini siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan sebagainya. Selanjutnya ada narasumber. Nah, wawasan murid ini tentang dunia pekerjaan itu dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua masing-masing. Selanjutnya ada pengamatan. Nah, untuk pengamatan ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Kemudian di sepanjang jalan, mereka diminta untuk mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja sih yang ditemukan. Selanjutnya ada cerita. Murid usia SD ini sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita ini divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Dan yang terakhir ini adalah permainan terpadu. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke submateri yang ketiga, yaitu pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Setelah memahami materi bimbingan karir yang harus diberikan di SD, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu, tempat, teknik, dan sistem penilaian bimbingan karir. Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan karir, ini dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada, ataupun menyediakan jam khusus untuk keperluan bimbingan karir ini. Untuk tingkat SD ini kiranya lebih praktis jika bimbingan karir diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang tersedia. Jika cara ini yang dipilih, maka semua guru kelas dan semua guru bidang studi sekaligus menjadi guru bimbingan karir. Dalam setiap pelajaran yang diberikan, guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau karir anak-anak di masa mendatang, yang mana hal ini tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangan karir anak. Jika ada tenaga khusus untuk bimbingan karir, maka penyediaan jam khusus akan sangat bermanfaat. Untuk tempat pelaksanaan bimbingan karir ini dapat di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang dibahas.
Penentuan tempat ini juga bergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar film atau video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audio visual kalau memang ada. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam, secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan atau referral. Artinya, minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan, yang mana hal ini tentunya disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan anak. Untuk contoh konkret BK Karir Komprehensif di sekolah dasar, di sini saya mencantumkan 3 contoh. Nah, yang pertama ini, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini, siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian, di sepanjang jalan, siswa diminta untuk mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja sih yang mereka temui. Ya, yang kedua ada konselor atau guru dapat menggunakan cerita. Karena anak sekolah dasar ini senang dengan cerita ini mereka dapat terkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita ini tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar. Nah, yang terakhir ini ada konselor atau guru menyuruh siswanya untuk membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya, yang tentunya hal ini berhubungan mengenai macam-macam pekerjaan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya Briana Marvika. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.